Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar Radio Darussalam Samarinda dimanapun berada, dan para musyahid yang menyaksikan rangkaian tausiah siang ini dari channel YouTube Masjid Raya Darussalam Samarinda dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, ba'da salat zuhur ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu yang mulia ini, majelis yang dikelilingi oleh para malaikat, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkannya di dalam beberapa hadis bahwasanya mereka yang duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di masjid Allah, hafat bihimul malaikah, para malaikat itu mengelilingi mereka. Termasuk diantaranya adalah majelis ilmu, majelis di mana kita tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Ini adalah majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya untuk senantiasa mendoakan mereka yang duduk di majelis ilmu ini. Pada kesempatan siang hari ini, insyaallah kita akan membaca hadis yang ke-40 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dari kitab 40 hadisnya Imam Nawawi, yang mana hadis yang ke-40 ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara dan kita hanya lewat. Oleh karena itu hendaknya kita fokus, kita memfokuskan diri itu untuk memperindah tujuan kita, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Al-Imam An-Nawawi mengutipnya di dalam Arba'in ini dengan tidak mencantumkan sanadnya, dan beliau hanya mencukupkan untuk menukilkan sahabat yang menjadi perawi dari hadis ini, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Ani bin Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, qal, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Akhadha bimankibayya. Akhadha itu kalau dimaknai secara bahasa itu mengambil. Nah, yang dimaksudkan dalam konteks hadis ini mengambil itu adalah memegang. Jadi merangkul, meraih, memegang kedua pundaknya Abdullah ibn Umar. Mankibayya, dua pundak, ini kanan dengan kiri. Jadi Rasulullah menggunakan kedua tangannya, memegangkan tangannya, dan kemudian meraih pundaknya Abdullah ibn Umar seraya memberikan nasihat. Hal ini merupakan adab atau sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang guru yang hendak mengajarkan kepada muridnya suatu pelajaran yang penting, di mana sentuhan dari seorang guru kepada murid itu akan memberikan semacam
motivasi tersendiri bagi muridnya dan menunjukkan adanya rahmat atau kasih sayang dari guru kepada muridnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi ketika hendak menyampaikan nasihat yang penting ini, Nabi SAW itu sudah memberikan kasih sayangnya kepada Abdullah ibnu Umar, motivasinya kepada Abdullah ibnu Umar sebelum nasihat yang penting ini disampaikan kepada Abdullah ibnu Umar. Ajaran yang penting ini disampaikan kepada Abdullah ibnu Umar. Jadi Rasulullah memberikan sentuhan kepada Abdullah ibnu Umar. Apa yang dilakukan oleh Nabi ini bisa dicontoh dan kemudian dianjurkan untuk diteladani oleh para guru ketika para guru itu hendak mengajarkan pelajaran-pelajaran yang penting nanti kepada muridnya. Setelah Rasulullah memegang kedua pundaknya Abdullah ibnu Umar ini, Rasulullah kemudian bersabda seraya menasehati Abdullah ibnu Umar, kun, kata Rasulullah, kun, jadilah engkau fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharib, jadilah engkau wahai ibnu Umar di dunia ini seakan-akan kamu itu adalah orang yang asing. Artinya dunia ini bukanlah tempat tinggal kita seutuhnya. Akan tetapi kita di sini hanya sementara. Maka jadilah seperti orang asing. Yang mana seorang asing itu kalau bukan berada di tempatnya sendiri, ia merasa harus meninggalkan tempat tersebut suatu waktu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masing-masing dari kita ini merasa tempat tinggal kita, tempat kelahiran kita itu di kota ini misalnya Samarinda. Suatu saat kita bepergian ke Jawa atau ke mana menuntut ilmu, mesti di dalam hati kita ada satu keinginan bahwasanya kita tidak selamanya di tempat rantauan, yang mana kita menginginkan untuk kembali ke tempat asal kita. Demikian pula sejatinya hamba Allah Azza wa Jal itu nanti akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Karena di dalam kalimat istirja yang senantiasa kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah, kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah Azza wa Jal sebagai hambanya, dan hanya kepada Allah lah kita nanti masing-masing ini akan kembali. Oleh karena itu sejatinya dunia ini adalah tempat rantauan kita, tempat rantauan hamba Allah Azza wa Jal, yang mana tempat asal kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama dari kehidupan ini, akan tetapi kita hanya sekedar mampir, hanya sekedar merantau, yang mana kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat kelak bagi hamba-hambanya yang beriman. Nah, inilah nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau wahai Abdullah ibnu Umar di dunia ini seakan-akan engkau itu adalah orang yang asing, seakan-akan engkau itu adalah orang yang bukan penghuni dunia ini. Atau jika tidak, jadilah seakan-akan engkau itu apa? Abiru sabil, hanya sekedar menyeberang saja. Abir itu menyeberang, abara ya'buru, maknanya adalah menyeberang atau melintas. Abirus sabil, hanya sekedar lewat saja. Artinya dunia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan itu layaknya seperti jembatan yang mengantarkan masing-masing kita kepada tujuan akhirat, yang mana tujuan akhir di akhirat nanti hanya Allah jadikan dua tempat, jika tidak di surga, di neraka. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengumpamakan ketika kita hendak pulang ke tempat asal kita dan kita harus melewati suatu jembatan untuk kita melintas di situ, adakah kemudian
orang yang hendak pulang ke tempat asalnya melintasi jembatan itu, dia lebih fokus untuk menghiasi jembatannya daripada rumahnya. Sibuk menghiasi jembatannya, dikasih pernak-pernik, padahal dia tidak tinggal di situ. Padahal dia hanya sekedar lewat di jembatannya itu. Harusnya ia lebih fokus untuk menghiasi rumahnya, memperindah rumahnya, agar tempat kembalinya nanti ia merasa nyaman senyaman-nyamannya. Tetapi bagi mereka yang senantiasa dilupakan oleh dunia ini, mereka sibuk untuk menghiasi kehidupan dunianya, mengejar kenikmatan-kenikmatan dunianya. Jika diumpamakan, mereka hanyalah orang-orang yang sekedar menyibukkan diri untuk menghiasi jembatan yang ia gunakan untuk sampai kepada tempat asalnya nanti. Wal'iyadzubillah. Maka habis waktu di dunia ini ketika seseorang hanya menyibukkan dunianya saja. Karena dunia ini hanyalah jembatan yang Allah jadikan bagi kita untuk menuju kehidupan akhirat kelak nanti. Kemudian kelanjutan dari hadis ini, wa kana Ibnu Umar yaqul. Kemudian Ibnu Umar mengatakan setelah mendapatkan nasihat ini, beliau kemudian menasehatkan bahwasanya apa? Idza amsaita, kalau begitu ketika Anda itu berada di sore hari, fala tantadhiris sabah, janganlah engkau menunggu untuk datangnya pagi hari. Apa maksud ketika kita di sore hari jangan menunggu datangnya pagi? Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, jika engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Apa maksud dari hadis ini? Artinya, jangan sia-siakan waktu hanya untuk sekedar menunggu saja. Akan tetapi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita ini hendaknya kita gunakan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak. Ibnu Umar melanjutkan, wa khudh min sihhatika limaradik, maka gunakanlah waktu sehatmu itu sebelum datang waktu sakitmu itu nanti. Gunakan waktu sehatmu itu untuk giat beribadah, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang sakit, di mana ketika seseorang sakit nanti dia akan terhalangi untuk melakukan aktivitas ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat seseorang itu sehat, kakinya mampu melangkahkan badan ini menuju masjid Allah, memenuhi panggilan azan, maka hendaknya ia bersegera untuk mendatangi panggilan azan tersebut. Salah seorang ulama salaf dari kalangan atba'ut tabi'in, yaitu Al-Imam Ibrahim ibn Maimun rahimahullah, beliau itu profesinya itu adalah tukang sepuh emas. Jadi manakala azan itu sudah berkumandang, palu yang digunakan untuk memukul emas itu ketika beliau sudah mengangkat, kemudian di sana terdengar suara azan, itu beliau tidak berani untuk mengetukkan palu itu. Akan tetapi langsung segera palunya itu diletakkan. Karena beliau sangat menghormati panggilan azan tersebut, sementara memukul-mukul palu ini hanyalah untuk kehidupan dunianya. Maka segera ia meninggalkan dunianya dan menuju kepada panggilan akhirat, yaitu panggilan azan. Aktivitas dunianya itu segera ditinggalkannya untuk menuju kepada aktivitas yang menjadi persiapan bagi masing-masing kita nanti untuk akhirat Allah Azza wa Jalla, yaitu salat. Nah, ini merupakan contoh teladan yang pernah diteladankan oleh salah seorang ulama saleh, yaitu Al-Imam Ibrahim ibn Maimun rahimahullah. Maka semenjak kita ini masih sehat, semenjak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah kesehatan, mata selagi masih sehat, maka gunakanlah mata ini untuk membaca kalam-kalam Allah yang ada di kitab suci ini. Sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala kurangi kenikmatan mata ini sehingga pandangan nanti menjadi rabun. Susah nanti bagi kita untuk membaca kalam Allah.
apabila kenikmatan mata ini sudah Allah cabut perlahan hingga mata ini rabun. Demikian pula telinga, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan untuk bisa mendengar, perbanyaklah untuk mendengar kalam Allah, perbanyaklah untuk mendengar nasihat, ceramah, tausiah dari para asatidzah, dari para ulama yang mengingatkan kita untuk kehidupan akhirat, agar kita tidak lupa ketika kita berada di dunia ini. Gunakan kenikmatan Allah itu sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala mencabutnya. Wa min hayatika limautika, dan nasihat terakhir di akhir hadis ini, Abdullah ibn Umar kemudian menasihatkan, wa min hayatika limautika, selama Allah masih menganugerahkan hidup ini, gunakanlah sebaik-baik hidup ini untuk bekal di akhirat kelak, sebelum nanti kematian itu datang menghalangi kita dari berbuat baik. Apabila kematian itu datang, kita tidak lagi dapat berbuat kebaikan. Hal ini yang dahulu pernah menjadi penyesalan dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Fir'aun, sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus, Fir'aun itu kemudian menyesal pada saat laut itu hendak menenggelamkannya. Falamma adrakahul gharaq, ketika laut itu sudah hendak menenggelamkannya, Fir'aun kemudian mengatakan, amantu, saya beriman, kata Fir'aun, dengan ilah yang disembah oleh Bani Israel, kata beliau. Nah, yang demikian ini kemudian Allah tidak terima ketika sudah kematian itu hendak menghampiri. Al-ana wa qad asaita qabl, apakah sekarang baru kamu beriman sementara sebelumnya kamu itu telah banyak bermaksiat, menentang, durhaka kepada Allah Azza wa Jalla? Kenapa kok baru sekarang? Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah lagi menerima pernyataan keimanan Fir'aun pada saat gelombang laut itu sudah hendak menenggelamkannya. Maka sebelum hal itu terjadi, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita hidup, Allah masih memberikan kesempatan sehat bagi kita, kemudahan, taufik bagi kita. Dan alhamdulillah di negeri kita yang tercinta ini, dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara di mana kita sebagai kaum muslimin ini diberikan kebebasan sepenuh-penuhnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dihalang-halangi. Pemerintah justru kemudian memberikan fasilitas untuk membangun rumah ibadah. Pemerintah kemudian memberikan fasilitas kita untuk beribadah, menunaikan zakat. Pemerintah memberikan fasilitas bagi kita berupa lembaga amil zakat untuk menunaikan zakat kita. Kelima rukun Islam semuanya difasilitasi oleh negara kita. Hanya saja sekarang kita sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam ini bersyukur atau tidak atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Yang mana dahulu para pendahulu kita di masa penjajahan, ketika mereka hendak berhaji itu dihalang-halangi oleh pemerintah Hindia Belanda, karena mereka takut yang pergi haji ke Mekah ini nanti pulang akan mengobarkan semangat jihad melawan penjajahan Belanda. Akan tetapi alhamdulillah sekarang justru kita naik haji itu difasilitasi oleh pemerintah. Yang demikian ini sejatinya patut bagi kita masing-masing untuk bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita, di mana kita itu dapat dengan semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita manfaatkan kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan anugerah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini agar kita dapat memaksimalkan diri untuk mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menuju akhirat nanti, hingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bagi kita kenikmatan surga yang sempurna, surga yang berada di tempat yang paling tinggi, yang berdampingan, bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tingkatan surga yang berada di pinggiran, tingkatan surga yang mungkin sebagian orang itu mencita-citakan. Ada sebagian orang mungkin mengatakan, ah tidak apa-apa masuk neraka dulu, kan nanti
akan dikeluarkan juga dari neraka selama dia Islam. Jangan sampai kita bercita-cita seperti itu. Iya, kalau nanti dikeluarkan dari neraka, kalau kemudian tidak, terjebak selamanya di neraka, wal iyadu billah. Akan tetapi hendaknya kita bercita-cita agar kita mendapatkan surga yang paling tinggi kelak, indal firdausil a'la, di firdaus yang paling tinggi. Apabila cita-cita tersebut tidak tercapai, paling tidak kita turun berada satu tingkat di bawah firdaus dan masih di surga. Tetapi ketika bercita-cita masuk surganya itu mampir dulu ke neraka, wal iyadu billah. Apabila nanti ternyata tidak tercapai itu, maka selamanya akan terjebak di dalam neraka, wal iyadu billah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar Radio Darussalam Samarinda dimanapun berada, dan para penyaksi atau musyahid dari channel YouTube Masjid Raya Darussalam Samarinda dimanapun berada, kiranya ini yang bisa kita pelajari dari hadis yang mulia ini. Hadis yang mudah-mudahan mengingatkan kita bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan kita hanya sekedar menyeberang saja di dunia ini menuju satu tujuan yang kekal nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan kita sebagai ahli surganya dan melindungi kita dari azab api neraka. Kita akhiri dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil karim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman rahmataka ya dzal jalali wal ikram, wa na'udzu bika min sakhatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyana ya rabbal alamin. Allahumma in kunta katabtana fi ahli as-sa'adati fa athbitna fiha, wa in kunta katabta alaina dhanba wal ghadaba fi syaqa'i ya Allah famhuna wa athbitna fi ahli as-sa'adah. Innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbitu wa indaka ummul kitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.